sangat dekat ya hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan Indonesia itu nggak bisa dilepaskan. Iya, bukan sangat dekat, sudah menyatu. Menyatu. Ya, sudah menyublim atau menyatu, nggak bisa dipisah ini. Ya. Kemerdekaan Indonesia itu berawal dari ijtihad para ulama. Para ulama tentu tidak sendiri, tapi yang saya melihat, kalau kita melihat peran-peran itu dominan itu oleh para alim, para kiai waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kembali teman-teman di segmen Limsowan. Kali ini kita dan tim telah sampai di kediaman beliau, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Said Asrori. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Raudhatul Thulab Wonosari Tempuran Magelang, dan juga beliau sekarang menjabat sebagai Khatib Am PBNU. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal, mungkin bisa disebutkan. Mungkin untuk kali ini kita akan membahas seputar ke-NU-an. Mungkin dari awal mulai penting apa sih kita berkhidmah di NU, dan apa motivasi dan tujuan kita berkhidmah di NU. Kita akan bahas mungkin dengan beliau, Romo Yai. Mungkin maaf sebelumnya Yai mengganggu waktunya ini, ke teman-teman dari Lirboyo telah mengganggu aktivitas jenengan Yai. Mungkin ini kan yang lebih paham dan lebih lama di NU, biar teman-teman luar sana terkhusus santri ya, supaya ini berkhidmah di NU itu sangatlah penting. Mungkin bisa cerita awal mula khidmah di NU itu kapan dan seperti apa? Saya sejak kecil dalam lingkungan keluarga saya, yaitu abah saya namanya Asrori Ahmad dan ibu saya namanya Ibu Makmunatun Khalil. Itu lingkungan keluarga saya ini memang keluarga NU. Jadi waktu saya masih sekolah di SD ya, atau MI, kemudian di tamat SD saya dipesantrenkan, dipondokkan di Rembang. Itu kita anak-anak ini sudah melihat orang tuanya ini aktivis NU di Kabupaten Magelang, bahasa itu. Tentu dengan para kasepuan, para tokoh, para kiai di Kabupaten Magelang. Sehingga sejak kecil saya ini sudah mendengar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini semua, jadi abah saya ini putranya 9. Ya 9 itu sejak yang pertama sampai yang nomor 9 itu sudah tidak asing nama Nahdlatul Ulama. Kemudian setelah kita di pondok pesantren, saya dipesantrenkan di Rembang. Pertama kali saya ngaji dengan Kiai Haji Makmun Khalil di Kasingan Rembang, kemudian saya mengaji di Leteh, di Madrasah An-Nawawiyah di Rembang. Itu saya melihat seluruh kiai-kiai atau guru-guru atau ustadz-ustadz saya ini semua juga beliau-beliau itu menjadi pengurus di NU di tingkat masing-masing, mulai ranting, kemudian MWC sampai cabang. Seperti guru saya Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri waktu itu sudah jadi pengurus NU di Kabupaten Rembang. Kiai Ahmad Mustafa Bisri ini guru-guru kita semua. Setelah itu saya menyelanjutkan di pondok pesantren di Merjan. Dulu diasuh oleh Mbah Ki Haji
Nawawi. Nah, Mbah Kiai Haji Nawawi Berjan dan Kiai, ada Kiai Haji Nawawi, ada Kiai Haji Mutohar, ada Kiai Haji Khalil, dan awal-awal Kiai Haji Muhammad Halwani Kundur dari Lirboyo masih belum nikah itu, kita melihat Kiai Nawawi dan seluruh kiai-kiai waktu itu juga beliau-beliau ini juga khidmah di NU ini di Kabupaten Purworejo. Setelah itu saya ke Situbondo saat perhelatan Muktamar. Muktamar Situbondo. Situbondo, saya di sana itu tahun 84 yang memutuskan NU menerima asas tunggal, Pancasila sebagai asas tunggal berbangsa dan bernegara. Saya mengikuti terus pemberitaan ini. Jadi kita ini mengenal NU memang sudah sejak kecil. Lahir NU. NU gitu ya. Dan saya melihat kenapa para kiai-kiai ini di mana saja, bahkan di Indonesia ini mayoritas dalam berjamiah itu mengikuti Jamiah Nahdlatul Ulama. Ya karena memang Jamiah ini lahir dari pondok pesantren. Jadi NU dengan pesantren itu bagaikan satu mata uang yang tidak bisa dipisah. NU ini kalau memisahkan pesantren, ya tentu NU akan kehilangan ruh. Nggak ada harganya. Nggak ada ruhnya. Begitupun pesantren juga tidak bisa meninggalkan NU. Karena pemilik NU itu adalah para alim, para kiai pesantren itu sendiri. Hingga aneh kalau ada santri-santri kok tidak tahu NU, tidak mau berjuang NU. Ini aneh. Dan ini justru menurut saya ke depan kurang bagus. Karena nanti NU yang sudah besar ini diambil orang-orang yang non pesantren. Ini nggak boleh. Dan kenapa waktu itu Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari yang mendapatkan isyarat dari para kiai, para guru, para senior beliau, bahkan semacam mendapatkan perintah untuk mendirikan jamiah. Ini untuk apa jamiah didirikan? Ya banyak sekali. Tujuan jamiah didirikan ini kan yang pertama adalah bagaimana menjaga ini ya, menjaga keimanan, keislaman masyarakat Islam di Indonesia, menyangkut akidah, syariah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga keberlangsungan proses tarbiyah wa ta'lim di pondok-pondok pesantren itu sendiri. Kalau tidak ditopang dengan satu jamiah, maka pesantren itu akan hilang kekuatan karena mereka tidak punya wadah. Dengan satu jamiah ini, kemudian para kiai, para alim, para pengasuh pesantren punya wadah, punya tempat, punya media untuk bersilaturahmi, berinteraksi, bertukar pikiran, ya, menyangkut banyak hal tentang agama itu sendiri. Dinul Islam, ya agama kita tentu dinul Islam yang ala ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pokok, yang nomor satu. Bagaimana agar terus di Indonesia ini proses-proses regenerasi dalam bidang kepemimpinan di bidang agama itu tidak tercerabut dari pondok pesantren melalui Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Sehingga nggak bisa pesantren jangan sampai meninggalkan NU, begitupun NU tidak boleh meninggalkan pesantren karena NU ini lahir dari pesantren, didirikan oleh para pengasuh pesantren. Ini sehingga tadi saya ibaratkan kayak satu mata uang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa para pendiri NU ini juga pendiri bangsa, bersama-sama dengan tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh. Kalau sering saya sampaikan di beberapa forum-forum, baik halaqah, pengajian atau seminar atau apapun namanya, itu sering saya katakan bahwa waktu itu para alim, para kiai yang ada di Jamiah ini selalu terus berkomunikasi dengan tokoh-tokoh di luar NU dalam rangka
bagaimana membangun bangsa ini, ya, bagaimana bangsa ini punya pijakan, punya dasar, sehingga Mbah Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar waktu itu berinteraksi, berkomunikasi dengan para tokoh pergerakan, mencari formula bangsa Indonesia ini, negara Indonesia itu seperti apa. Ini diskusi yang panjang, yang terus menerus dan intens. Akhirnya diputuskan bahwa waktu itu bentuk negara kita ini adalah negara kesatuan. Negara kesatuan yang didasarkan pada demokrasi. Ya tentu demokrasi Indonesia. Sebab walaupun kadang-kadang kita sering mendengarkan satu kosakata demokrasi di berbagai negara, itu ternyata masing-masing punya semacam kekhasan sendiri-sendiri, ya. Ada ciri khas demokrasi di Indonesia tentu berbeda dengan demokrasi di negara-negara yang mengikuti sistem demokrasi dalam proses-proses pengambilan keputusan itu. Ini Mbah Kiai waktu itu, para kiai, para alim bersama tokoh-tokoh bangsa ini mencari formula, dan alhamdulillah, apalagi kalau kita membaca sejarah itu yang memilih hari, tanggal, bulan dan tahun kita memaksa untuk menyatakan kemerdekaan itu, menurut banyak informasi yang saya baca dan saya dengar itu adalah dari Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang diamini oleh para kiai dan disetujui oleh para tokoh pergerakan. Kemudian mengamanatkan kepada Bapak Insinyur Soekarno waktu itu sebagai tokoh muda dengan Bung Hatta untuk menyatakan kemerdekaan melalui proklamasi itu. Kemudian terus berproses, terbentuklah satu formula atau sistem kenegaraan, ya, sistem negara Indonesia ini, di mana negara kita itu adalah negara bangsa, bukan negara agama, tapi negara bangsa, nation states, yang berdasarkan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45, dan dengan ciri khas adalah kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang sudah disepakati oleh para tokoh, sehingga apalagi kemudian NU itu sejak berdiri itu lambangnya adalah bola dunia, ya kan? Itu melalui proses istikharah, proses mujahadah, istighosah, ya, kiai-kiai doa yang terus menerus Allah berikan isyarah. Lambangnya ini bola dunia yang kemudian dikitari dengan tali, ya, yang tali tampar, ya, tali tampar yang talinya ini tidak tali mati tapi simpul, elastis begitu. Artinya bisa dikencengkan, bisa dikendukan gitu loh. Ini karena luar biasa, sehingga NU ini akan selalu bisa membaca kemajuan negara, kemajuan bangsa, kemajuan dunia. Tapi tentu tidak boleh keluar dari apa yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar Nahdlatul Ulama yang sering kita dengar. Undang-undang itu disebut konon asasi. Ya, ini tidak boleh. Berarti sangat dekat ya hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan Indonesia itu, gak bisa dilepaskan. Ya, bukan sangat dekat, sudah menyatu. Ya, sudah menyublim atau menyatu, gak bisa dipisah ini. Karena ya, kemerdekaan Indonesia itu berawal dari ijtihad para ulama. Para ulama tentu tidak sendiri, tapi yang saya melihat, kalau kita melihat peran-peran itu dominan itu oleh para alim, para kiai waktu itu. Dan di sini pemimpinnya atau yang diamanati, yang dipercaya adalah Simbah Hadratus Syekh Simbah Hasyim Asy'ari dan para santri-santri seperti Kiai Haji Wahab Asbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Haji Maskor,
dan yang lain. Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Khalil Lasem, dan kiai-kiai muda waktu itu, yang tokoh-tokoh muda ya kayak Syekh Abbas Buntet, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Haji Makhrus Ali. Ini tokoh-tokoh muda waktu itu. Ini luar biasa. Jadi saya membayangkan waktu itu beliau-beliau ini walaupun dididik di sebuah pesantren yang konon disebut pesantren yang sangat tradisional, kuno dadeso, tapi cara berpikirnya sudah sangat modern. Sudah bisa mampu membaca tanda-tanda zaman yang akan datang. Ini beliau-beliau itu luar biasa. Dan itu bisa kita rasakan sekarang oleh kita ini yang sebagai penerusnya. Yang namanya pesantren itu harus ada 3 hal, ada rukunnya. Arkanul pesantren itu salah satu. Rukun pesantren itu ada 3, 1 ada kiai, 2 ada ngaji, 3 ada santri, ada ngaji.